Oke, selamat malam. Seperti biasanya kegiatan webinar ini kita lakukan dan kebetulan ini memang jatuhnya pas malam minggu ya. Kebetulan yang malam minggu kemarin waktu kita bincang mata peserta sampai 200 lebih ya. Mungkin karena ini saya tadi memang lihat beberapa teman sudah mulai beraktivitas di luar rumah ya, jadi mungkin agak sedikit berkurang ya. Terima kasih sebelumnya, selamat datang untuk Bapak Bulimar, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir, dan terima kasih juga untuk Bang Juli Sekri sudah bersedia untuk menjadi pembicara malam ini yang akan menceritakan tentang Kepulauan Bintan dan Kepulauan Anambas ya. Seperti biasanya, saya cuma sedikit aja memperkenalkan tentang majalah Mata. Jadi ini adalah program pertama kita di tahun 2020 tentang pesona Nusantara. Jadi kita di fotografi Indonesia itu mempunyai majalah, izin saya share Pak. Jadi kita mempunyai majalah fotografi Indonesia yang bernama Mata, dan kebetulan di tahun ini adalah tahun yang pertama dari majalah Mata. Dan di sini kita banyak bercerita tentang Indonesia ya. Kalau teman-teman yang belum pernah baca majalah kita, bisa lihat di fotografer-indonesia.com. Di situ ada tab majalah, bisa dibaca majalah, dan di situ kita sudah menerbitkan 12 majalah, dan kita mempunyai 15 rubrik yang bercerita tentang Indonesia, bercerita tentang teknologinya, bercerita tentang cerita budayanya, bercerita tentang buku fotografinya, dan bercerita tentang komunitasnya. Di sini kita banyak bercerita atau menceritakan Indonesia dari sudut pandang fotografer. Jadi kita mempunyai kontributor atau jejaring fotografer seluruh Indonesia yang dimana teman-teman memberikan kontribusinya berupa foto dan artikel tentang Indonesia ya. Dan kenapa saya bercerita ini? Karena saya bercerita tentang kegiatan malam ini adalah kegiatan yang kita akan menceritakan tentang keindahan Indonesia melalui fotografer, dan harapannya adalah cerita-cerita ini terpublish dengan baik dan bisa mendukung sarana promosi pariwisata di masing-masing provinsi ya. Jadi teman-teman nanti bisa klik di fotografer-indonesia.com, nanti di tab majalah bisa dilihat ya. Terus ini memang upaya kita untuk bagaimana kita teman-teman fotografer membuat jejaring dan ingin membantu bagaimana pariwisata di Indonesia ini bisa pulih dari kemarin keterpurukan selama pandemi, dan ini adalah ikhtiar kita untuk bagaimana kita teman-teman fotografer menceritakan Indonesia melalui fotografi, dan semoga harapannya adalah kita bisa menyampaikan keindahan Indonesia ini dengan baik. Dan tujuan kita adalah sebetulnya arahnya adalah membuat sebuah buku yang nantinya mewakili 34 provinsi di Indonesia.
Dan dalam buku itu izin saya share lagi. Jadi kami berencana untuk setelah membuat majalah itu kita berencana untuk membuat buku fotografi Indonesia dari 34 provinsi, Pak. Bapak-bapak sekalian ya. Ini adalah ikhtiar kita di mana kita mempunyai jejaring dengan teman-teman dan kita berharap kita bisa dari teman-teman fotografer bisa menuangkannya dalam sebuah buku yang nantinya buku ini bisa bermanfaat untuk pariwisata di Indonesia dari 34 provinsi. Dan apa usaha kita, ikhtiar kita adalah kita seperti ini membuat semacam webinar kecil dan semoga dari langkah-langkah kecil ini bisa membuat kegiatan yang lebih besar untuk menggerakkan fotografi ya. Nah, ini adalah kolaborasi nanti dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku industri, komunitas fotografi, akademisi, kementerian, dan mungkin funding ya. Di media itu kita punya rubrik majalah Mata itu di salah satunya adalah Jelajah Nusantara yang bercerita tentang Indonesia, liputan utama khusus juga tentang Indonesia, cerita budaya juga tentang Indonesia, foto cerita dan ruang iklan. Ini adalah contoh-contoh yang sudah kita buat di majalah Mata ya. Ini adalah tentang Jelajah Nusantara, di mana kita menceritakan dari pulau-pulau di Indonesia dan juga budayanya dan juga kulinernya ya. Nah, ini ada liputan khusus juga yang juga bercerita tentang sebuah daerah yang nanti akan kita liput secara khusus. Dan di situ kita juga ada tentang cerita budaya. Cerita budaya itu yang menceritakan tentang budaya yang ada di Indonesia. Kita juga punya rubrik foto cerita di mana kita mengulik tentang cerita-cerita yang belum terpublish di Indonesia ini yang kadang kita tidak tahu. Ini seperti misalnya ini bisu ini pun jarang orang yang tahu dan di majalah Mata kita sudah menceritakan itu. Harus ada ruang iklan. Oke. Harapan kita adalah kita punya program ini dan semoga dalam pelaksanaan 1 tahun ke depan ini kita bisa memulainya dari hal yang kecil semacam ini dan harapan saya buku ini bisa terwujud karena Indonesia ini sangat indah sekali. Sayang kalau kita tidak bisa mendokumentasikan dan membuatnya menjadi sebuah buku ya yang menarik ya. Oke, dari saya mungkin itu saja. Mungkin nanti dari Bang Arben bisa ada tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Acit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Jaya, salam sehat semua selalu. Malam ini kita akan berbincang mengenai Kepulauan Riau, khususnya Pulau Bintan dan Anambas, Tanjung Pinang. Terus terang saya pribadi saya belum pernah ke sana gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk memberi gambarannya ada Bang Arben Rambe yang pernah bertugas di wilayah tersebut ya Bang ya. Nanti juga ada kata-kata dari Bapak Boralimar, Kadispar Provinsi Kepulauan Riau. Nah sekarang Bang Arbain, gimana Bang Arbain? Tolong bisa cerita dulu deh soal ini.
Terima kasih Bang Acit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi mungkin nanti rekan saya Julius Perry yang akan lebih dalam, tetapi mungkin saya akan memberi sedikit introduksi yang barangkali bisa melengkapi bincang-bincang kita malam ini. Yang pasti pada tahun 2000 saya ditugaskan harian Kompas, waktu saya masih belum pensiun ya, sebagai kepala biro. Waktu itu dibentuk biro-biro baru mulai tahun 2000, yaitu saya Biro Sumatera bagian utara, wilayah saya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepri. Jadi saya memang beberapa kali ke Kepri, pulau demi pulau waktu itu saya datangin. Bahkan sebelum saya masuk ke kantor saya Medan, saya lebih dahulu ke Kepri duluan. Ya, saya datang ke Kepri dulu. Ini mungkin foto ya. Ini foto yang saya buat tahun 2000. Bahkan foto ini Yuli pasti tahu ya, Julius Perry, ini di Pulau Penyengat, makam raja-raja. Jadi kalau Anda mungkin dulu waktu SMP atau SMA pernah belajar Gurindam 12, Raja Ali Haji dan sebagainya, ya di Pulau Penyengat ini adalah pusat pemerintahan waktu itu. Saya lupa, saya pernah bikin tulisan, tetapi bagaimana kerajaannya dan sebagainya, mungkin Anda bisa gali lagi dari googling, saya lupa, tapi ini adalah salah satu komplek pemakaman raja-raja itu, pernah jadi kalender, pernah jadi foto di buku diari. Jadi Kepulauan Riau itu banyak yang tidak tahu bahwa menyimpan potensi wisata yang sangat banyak. Ini saya beberapa foto yang sempat saya temukan dalam waktu sekejap ya. Saya tiba-tiba 2 hari ini diajak Andi, saya baru sadar, saya baru mulai cari-cari. Ini salah satu gerbang makam. Ini istana kantor namanya. Jadi kantor memang betul-betul kantor ya. Waktu itu kepala pemerintahnya berkantor di sini. Ini tahun 2000, waktu itu agak dibersihkan tapi agak telantar, saya nggak tahu sekarang kondisi seperti apa. Ini namanya istana kantor di Pulau Penyengat. Ini adalah rumah tabib raja waktu itu. Nah, jadi di kerajaan Kepulauan Riau dulu ada tabib kerajaan ya, untuk mengobati orang-orang sakit, terutama keluarga kerajaan. Dan ini rumahnya yang ya diberikan telantar memang ya, tapi jadi sebagai objek fotografi jadi sangat menarik, artistik sekali ini rumah tabib di Pulau Penyengat itu. Lalu ini adalah WC di sana kantor yang saya sebut tadi. Ini jadi lubang jambannya bentuknya unik sekali. Ini saya potret ya, ini tahun 2000 ya, ini sana kantor tahun 2000. Ini saya datang ke 2019 ya, saya ke Pulau Penyengat ya sama teman saya Daus yang warga asli dari situ yang jadi fotografer top ibu kota ya, Firdaus Fadlil. Dia asal dari sebuah pulau kecil di dekat Tanjung Pinang, saya pulau apa lupa namanya. Nah, saya diajak jalan-jalan ke kampungnya, datang ke Pulau Penyengat lagi. Saya Masjid Kuning Pulau Penyengat ini, menurut saya betah sekali ya di masjid ini, nggak tahu ya. Saya foto lagi dengan drone tahun 2019 ini, Masjid Kuning Pulau Penyengat. Lalu Pulau Batam, ini adalah makam. Jadi makam, tapi salah satu objek tulisan jurnalistik saya itu ini makam pengungsi Vietnam yang ditaruh oleh pemerintah Indonesia di Pulau Galang ya. Jadi banyak pengungsi dari Vietnam naik perahu zaman perang Vietnam ya, lari ke Indonesia, oleh pemerintah Indonesia dikumpulkan di Pulau Galang. Jadi di Pulau Galang itu ada berbagai peninggalan orang Vietnam, bahkan beberapa anak yang lahir di sini lalu pulang ke Vietnam, bahasa Indonesianya fasih sekali. Jadi saya waktu ke Vietnam tahun 2006, itu yang mengantar saya itu lulusan dari Pulau Galang. Bahasa Indonesianya seperti orang Indonesia, udah nggak ada bedanya, logat Melayu pula ya. Jadi ini makam-makam pengungsi Vietnam yang ada di Pulau Galang. Ini jembatan Barelang yang sangat terkenal ya. Secara teknologi waktu dibangun sangat maju nih teknologi jembatan ini. Jembatan gantung Cable Stayed Bridge yang satu dengan Pak Habibie mengarahkan insinyur terbaik untuk menghitung jembatan ini ya. Ini jembatan Barelang. Lalu, nah ini mungkin nggak terbahas malam ini Masjid Agung Natuna, Pulau Natuna, lebih jauh lagi dari Anambas. Masjid ini dibangun oleh PT Duta Anggara, yang salah satu komisarisnya adalah Pak Sandiaga Uno. Saya ingat betul tahun 2008, waktu saya memotret company profile PT Duta Anggara, mereka minta saya motret masjid ini. Waktu itu di tengah-tengah pembangunan tahun 2008 ya. Saya berkesulitan waktu itu mencapai Natuna. Tetapi ini saya potret tahun 2018, Natuna sudah jauh lebih mudah didatangi dan masjidnya ternyata memang luar biasa. Jadi ini masjid
komplek masjid yang saya bilang di Indonesia jarang yang kompleknya seluas ini juga ya. Ini salah satu masjid di Kepulauan Riau yang dahsyat. Barangkali itu pengantar dari saya bahwa Kepulauan Riau itu di luar dugaan sebenarnya luar biasa, banyak sastrawan terkenal dari situ ya. Waktu itu keluarga Hud ya, kakaknya Bupati kalau nggak salah, adiknya Husrain Hud, saya lupa Hud, yang Hud itu saya dulu sempat kontak beberapa kali ya, sekarang udah lepas kontak. Lalu Taufik Ikran Jamil juga dari Kepulauan Riau, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah Kepulauan Riau mempunyai banyak hal yang kalau kita angkat itu luar biasa, adalah satu bagian dari budaya Indonesia, pariwisata Indonesia yang pasti menarik sekali kalau kita jelajah lebih dalam lagi dan penggarapannya dilakukan dengan sangat serius. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya setuju banget itu. Waktu saya diminta jadi moderator ini, saya browsing, baru satu pulau aja itu historinya banyak banget gitu. Wah, saya tambah penasaran gitu kan. Mungkin bisa dilengkapi, bisa memberi pembuka dari Bapak Kadispar Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Bura Limar. Silakan Pak, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Mas, suaranya bagus Mas ya? Iya, bagus. Ya, alhamdulillah. Habis pakai laptop. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua peserta webinar Pesona Nusantara, khususnya Tanjung Pinang, Bintan, dan Anambas. Mohon izin suara saya serak karena memang dalam 3 minggu terakhir ini aktivitas luar biasa. Tapi saya senang bisa bicara di sini di webinar ini dalam rangka membicarakan foto-foto atau mungkin objek-objek wisata melalui foto di 3 tempat itu, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Anambas. Untuk yang terhormat Pimpinan Umum Majalah Mata Indonesia, Pak Andi Kusnadi, Pak, selamat malam. Malam, Pak. Pimpinan Redaksi Majalah Mata, Pak Arbain Rambe, selamat malam Pak, salam kenal. Moderator webinar Rashid Rida, fotografer profesional dari Banjarmasin, salam kenal juga. Rekan-rekan fotografer se-Indonesia, kemudian Saudara Ferry ya, yang juga sama-sama kami berkiprah di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Beliau fotografer handal, sering dapat juara katanya. Saya lihat foto-fotonya bagus. Tadi dari paparan saya melihat foto-foto yang ditampilkan baik di majalah maupun oleh Pak wartawan senior kita ya. Luar biasa sekali. Saya senang foto-foto Pak. Terus terang saja tahun ini juga kita ada beberapa promosi. Mudah-mudahan nanti ada kerjasama antara kita Dinas Pariwisata dengan Majalah Mata. Nanti kita akan follow up ya lewat Saudara Ferry, insyaallah. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan umum dan pimpinan Majalah Mata yang menginisiasi webinar ini dengan baik. Malam minggu memang Pak, malam minggu memang, tapi ya apa boleh buat karena tugas itu harus dijalankan. Bicara mengenai Kepri, tadi disampaikan bahwa Kepri itu terdiri dari 7 kabupaten kota. Yang kita bicarakan malam ini adalah mungkin Anambas, mungkin sesuai dengan tema ya, Tanjung Pinang dan Bintan. Kita fokus Tanjung Pinang Bintan lah, karena Tanjung Pinang Bintan itu satu pulau Pak, Pulau Bintan. Ada lagunya Pak, Pulau Bintan, ala sayang itu, ada lagunya itu. Tanjung Pinang itu ibu kota provinsi, sedang Bintan itu kabupaten. Tanjung Pinang itu hanya sedikit Pak, jumlah daerahnya paling di Pulau Bintan sendiri paling 20 km persegi. Namun demikian, bicara mengenai pariwisata yang memang sekarang digalakkan pemerintah, Kepri khususnya Tanjung Pinang, Bintan itu mempunyai ciri khas sendiri. Kalau Tanjung Pinang, itu memang kita setting atau memang dari dulunya menjadi kota budaya. Tadi saya lihat
beberapa foto penyengat dari wartawan kita, senior kita. Itu luar biasa Pak, sampai saat ini masih ada situs-situs budaya, karena dulunya penyengat itu adalah salah satu pusat kerajaan Melayu Johor Riau, Riau Johor Melayu ya, bergantian Pak pemimpinnya. Melayu Johor Riau Johor Malaka juga. Kalau disebut yang pertama itu pasti ibu kotanya. Kalau Johor Riau Malaka berarti ibu kotanya Johor. Jadi secara bergantian memimpin itu adalah ibu kotanya berpindah-pindah. Itu taktik untuk menghadapi Belanda. Penyengat sendiri kami barusan tadi dengan Pak Menteri Pariwisata mengunjungi penyengat. Beliau sangat tertarik. Baru pertama kali saya bawa ke penyengat dan sholat di Masjid Sultan Penyengat ya. Itu masjid yang luar biasa Pak. Memang katanya dari perekatnya dari putih telur itu dulu ya, mungkin bercampur semen-semen lain lah. Tapi itulah sejarahnya, itulah storytellingnya. Tadi tempat Pak Menteri bicara banyak dengan penyengat ya. Dan dari segi objek foto-foto, saya rasa masjid ini saya mendapat Pak, kalau masuk masjid itu kita merasa kesejukan, walaupun di luarnya panas. Karena memang dinding-dindingnya itu tebal. Terdiri batu-batu alam dulu, yang jadi kalau kita masuk itu, ya tanpa kipas angin pun, tanpa AC pun, seharinya hanya kipas angin Pak. Terasa sejuk dengan batu-batu alam itu ya. Nah, ini menjadi storytelling kita di dunia pariwisata. Dan spot-spot fotonya juga bagus-bagus. Dari depan saja sudah bagus, apalagi masuk ke dalam ya. Saya senang nanti suatu saat ada semacam film trip kawan-kawan dari fotografer Indonesia datang ke Kepri lagi, mungkin pernah datang ya, dalam rangka HUT provinsi misalnya, dalam festival-festival, atau nanti dalam lomba-lomba foto dan sebagainya. Itu kalau penyengat. Dan penyengat ini kota budaya Pak, kota Gurindam, kota pantun dan sebagainya. Banyak gelar, dan di kotanya sendiri ada spot foto kota lama, pecinaan. Kalau di Jakarta namanya pecinaan Pak, itu di Penyengat juga ada. Sepanjang Jalan Merdeka sampai Bintan dan lain-lain, Jalan Bintan dan lain-lain. Ya, ini sesuatu, karena melihat kota lama itu ada di Penyengat. Maaf, melihat kota lama itu ada di Tanjung Pinang, khususnya di sekitar Jalan Merdeka. Itu luar biasa kali. Ada gereja juga yang berusia 50 tahun lebih ya, 60 tahun lebih itu. Kemudian untuk majalah Mata sendiri ya, terima kasih, ini saya lihat fotonya bagus-bagus. Saya senang Pak, ingin memiliki foto-foto seperti ini untuk hiasan kamar dan kantor. Nanti kita akan inilah kondisikan nanti di belakangan ya, follow up. Kemudian untuk Bintan sendiri Pak, jadi Bintan ini memang ada salah satu objek wisatanya, mungkin udah tahu ya, Bintan Resort atau yang dikenal dengan Lagoy. Itu memang punya daya tarik sendiri juga. Ada Bintan Lagoon atau Treasure Bay yang dinamakan ya di salah satu kolam renang terbesar berair asin Pak, punya air asin di Indonesia, mungkin ada lebih kurang 2 hektar lebih. Kemudian ada spot-spot lainnya yang memang tidak kalah menariknya. Mungkin Pak Mas Ferry nanti, yang Mas Yulis Ferry nanti yang banyak cerita, karena dia punya hampir semua foto kabupaten kota itu dia punya yang keren-keren untuk ditampilkan nanti, untuk dipromokan nanti untuk kita bersama. Saya pada prinsipnya Mas Pimpret dan Mas Pimpinan Umum dari Mata menyambut baik nih sekali lagi. Selama ini mungkin belum pernah kenal, tapi kalau dari dulu sudah pernah kita ketemu, mungkin ya kita ada kerjasama lah. Tapi tidak tertutup kemungkinan tahun ini, walaupun di tengah COVID, kita sudah mulai beraktivitas, dan kita mudah-mudahan tanggal 24 nanti border kita untuk Singapura dibuka lagi. Tadi sudah di launching, nanti launching sekaligus mungkin oleh Bapak Presiden yang akan datang nanti ke Lagoy tanggal 25 bersamaan dengan Bapak Perdana Menteri Singapura, pertemuan di Lagoy masalah pertahanan dan ekonomi. Kemudian kalau di Batam sendiri memang banyak juga Pak, tadi disebutkan Kem Bung Siang Vietnam, itu juga peninggalan sejarah yang
sampai saat ini masih dikunjungi. Tapi hanya kita tidak bisa melakukan event-event di sana, Pak. Marah orang Vietnam karena akan membangkitkan luka lama itu. Kita pernah bikin reuni itu diprotes beberapa tahun yang lalu, reuni pengungsi Vietnam Galang itu atau pengungsi Vietnam itu. Jadi dimarahin sama pemerintah Vietnam karena dulu Vietnam Selatan, Vietnam Utara itu misah. Sekarang mereka sudah menyatu. Dan betul alumni Vietnam itu sudah ada jadi menteri, wakil menteri, pengusaha di Amerika banyak, Pak. Mereka ingin balik, tapi secara diam-diam mereka mengunjungi Kepri tanpa diketahui oleh negaranya. Yang lain-lain kalau Lingga, Anambas itu mungkin ciri khas ini. Anambas ada pulau bawah, ada pulau ayam, juga itu kaya dengan pulau-pulau yang menarik, Pak. Masih orisinal ya, tidak ada pabrik di sana. Kemudian juga di Lingga itu dulu pernah jadi ibu kota kerajaan juga. Kita kenal dengan Bunda Tanah Melayu. Sekarang dikenal lagi. Kalau dulu Lingga dikenal dengan Bunda Tanah Melayu, sekarang negeri para raja, Pak. Banyak kuburan raja-raja di sana ada di Lingga. Jadi dijadikan Pak Bupatinya sebagai negeri para raja. Itu mungkin tagline-nya bagus. Saya mungkin itu, Mas. Saya mohon izin tidak dapat mungkin bersama terus-menerus karena nanti habis ini saya harus ke Nongsa. Jarak dari rumah lebih kurang 20 menit untuk melakukan rapat meeting dengan Kementerian Koordinator Perekonomian mengenai travel bubble. Jadi di wilayah Nongsa mereka sudah mulai mendampingi Pak Sekda. Mudah-mudahan event ini atau webinar ini berjalan sukses ya. Hasil-hasilnya nanti akan kami koordinasikan dengan Mas Yudi Saferi yang bisa dikerjasamakan, di follow up, kita follow up bersama nanti. Mungkin itu sebelum saya akhiri ada 2 pantun untuk mas-mas sekalian karena kalau di Kepri katanya berpantun. Saya kalah pantun dengan Pak Menteri Pariwisata. Beliau ahli pantun. Saya jarang karena saya bukan kadis kebudayaan, Mas. Saya kadis pariwisata. Jadi kalau melekat kadis kebudayaan pariwisata baru pantunnya top gitu. Tapi ini ada pantun, ini yang buat Mas Ferry nih, Yudis Ferry. Memotret untuk mendapatkan kepuasan. Momen yang bagus bila ada cahaya. Selamat webinar kami ucapkan kepada fotografer se-Indonesia. Satu lagi, Mas. Jauh berjalan banyak dilihat. Banyak mendengar bertambah ilmu. Mengikuti webinar banyak manfaat. Menambah teman, memperkaya ilmu. Itu yang dapat kami sampaikan. Izin, Mas ya. Mas Andi ya. Ya, Pak. Mas Andi dan Mas Arbain mohon izin. Mas Rashid juga mohon izin. Saya izin ya, bukan mengada-ngada. Mendadak diperintahkan mendampingi Pak Sekda dalam rangka webinar, dalam rangka rapat meeting Travel Bubble malam ini. Karena tanggal 24 nanti akan dibuka. Besok SE-nya harus keluar gitu. Saya rasa demikian. Terima kasih Mas Rashid. Terima kasih. Nomor saya telepon, nomor HP saya Pak. Dicatat aja 0811 ya 69 1414. Silakan kita interaksi baik grup nanti apapun nanti lewat Japri. Silakan kalau ada ide-ide untuk Kepri. Silakan Mas, saya senang sekali kalau bicara seni, pariwisata, olahraga, saya senang gitu. Memang passion saya seperti itu dari dulunya. Yang indah-indah lah, foto-foto, yang keren-keren lah itu. Insya Allah. Mas Ferry tahu tuh, kalau Yuri Ferry itu tahu bagaimana sifat saya tuh. Senang yang happy-happy, ya pariwisata, budaya, dan lain-lain. Saya rasa demikian, mohon izin, tidak dapat bersama teman-teman yang berjumlah 131 orang ini. Mohon izin Mas ya. Mohon izin, catat nomor HP saya, nanti kita komunikasi lagi. Kalau ada webinar, ke depannya tolong diundang saya insya Allah kalau ada waktu ikuti. Saya rasa demikian Mas ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu undangannya Pak. Siap Mas Ferry lah. Nanti Mas Ferry. Siap. Ya, terima kasih Pak Buraliman. Tambah penasaran nih, jadi mungkin akan lebih dalam bicaranya tentang tentang dua kepulauan apa pulau sih sebenarnya
Pulau apa kepulauan ini? Nggak bingung juga. Pulau Kalau Bintan. soalnya pulaunya banyak gitu kan. Namanya kepulauan. Ya, ada 2.408 Nah, pulau, itu. Mas. Jadi, tapi sebelumnya penjelasan dari Mas Yulis Superi ini akan dibagi dua ya. Ada dua sesi. Sesi pertama itu Pulau Bintan. Nanti setelah selesai Pulau Bintan kita tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan Pulau Anambas. Tanpa berlama-lama, silakan Mas Yulis Superi. Baik. Terima kasih Mas Acit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Muralimar, Kadis Pariwisata Provinsi Kepri, Mas Andi Kusnadi, Andi Spotak, pemimpin umum, Bang Arbain Rambe, pemimpin redaksi, orang yang telah lama saya kenal, dan teman-teman semua, teman-teman fotografer yang mengikuti webinar. Saya bicara tentang pesona Tanjung Pinang, Bintan, dan Anambas, karena dia satu kesatuan. Udah ini. Ini mungkin di stop diulang share screen-nya. Oh, oke. Ya, saya coba. Di start itu dulu, start slideshow, baru di share screen. Oke. Oke. Belum, Mas. Belum slideshow-nya. Belum, Bang. Stop share dulu. Ya. Materinya di slideshow dulu, dibuka slideshow dulu, terus baru di share screen lagi. Ya. Sambil ini, teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa diketik di kolom chat ya. Oke. Klik PowerPoint ya. Klik bawah itu ada sebelahnya itu ada yang gambar plotter itu loh. Ini. Nah itu klik. Nggak berubah ya? Nggak berubah ya. Harus dimatiin dulu, di slideshow dulu, tadi diklik dulu, terus baru di share screen. Ya. Slideshow baru share screen. Ya, bentar ya. Santai-santai. Nah, belum. Belum berjalan ya? Iya. Bang, yang di share screen yang slideshow-nya. Oh, oke. Ya, sebentar. Ternyata saya... Ini dimatiin dulu. Yang PowerPoint-nya di slideshow dulu, Bang Juli, diklik dulu. Udah. Full screen dulu, baru share screen. Ya, baru share screen. Oh. Ya. Oke. Ya, silakan Mas. Oke, berjalan baik ya. Siap, oke.
Oke, ini kita bicara tentang pertama awal dulu Tanjung Pinang dan Pulau Bintan, sesuai biar nggak terlalu panjang. Ini Tanjung Pinang di sore hari, yang pulau di depan itu adalah Pulau Penyengat. Oke, kita lihat dulu dari peta. Petanya kelihatan. Tanjung Pinang dan Bintan itu berada di sini. Dari Jakarta harus terbang, mau bisa langsung ke Tanjung Pinang atau ke Batam. Kalau Batam bisa melakukan perjalanan 1 jam dengan ferry. Jadi kalau terbang dari Jakarta 1 jam aja. Dia ada di Tanjung Pinang itu ada satu bandara namanya Raja Haji Fisabilillah. Jadi sangat berdekatan dengan Singapura. Jadi kalau sebelum pandemi biasanya orang berkunjung ke Tanjung Pinang atau ke Batam itu selalu membawa paspornya. Mana tahu punya waktu ke Singapura. Ini Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Bintan ini Pulau Bintan, ini Tanjung Pinang, ini Anambas nanti kita bicarakan, ini Natuna tadi, Bang Arbain yang fotonya masjid tadi di sini. Memang dia jadi Kepulauan Riau itu Bintan Tanjung Pinang, dia berbatasan dengan negara-negara luar. Jadi pulau terdepan Indonesia ya, bukan pulau terbelakang. Pulau terdepan dengan Singapura, dengan Malaysia. Di sini di atas ini ada Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, ada dan Brunei Darussalam. Oke, kita lanjutin ke Pulau Bintan. Kita bicara tentang Tanjung Pinang. Ini Tanjung Pinang. Ini Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu luasnya luasnya 2 kilometer persegi. Jadi dari ujung ke ujung 2 kilometer saja. Ini Tanjung Pinang. Jadi kalau misalnya di Pulau Bintan ini, kalau Anda hobi sepeda, bisa berkeliling Pulau Bintan sejauh 220 km, kurang lebih 9 jam, 10 jam ya. Jadi semua rute juga bisa dilalui, tanjakan lewat pantai juga, ini lewat pantai. Ini Masjid Pulau Penyengat yang tadi dibicarakan. Dan dari atas mungkin ini yang dari bawah. Jadi kecenderungan masjid di Pulau Penyengat itu kuning karena kuning dan hijau itu lambang Melayu ya, lambang Melayu itu kuning dan hijau. Pulau Penyengat ini bentuk di sini di Pulau Penyengat itu ada, walaupun 2 km persegi, Pulau Penyengat itu yang baru ditemui ada 43 situs cagar budaya. Jadi pulau kecil 2 km aja, 2 km persegi itu mempunyai 43 situs cagar budaya yang baru ditemui. Mungkin masih ada lagi yang belum digali atau tertimbun atau di dalam hutan. Dan bentuk-bentuk pintunya dan jendelanya unik ya. Kenapa disebut dulu Pulau Penyengat? Nah, ada juga ceritanya bahwa Pulau Penyengat itu karena dulu Pulau Penyengat itu sebagai tempat pengambilan air minum, air untuk para kapal-kapal, sehingga ABK kapal yang mengambil air di Pulau Penyengat itu kena sengat tawon. Jadi akhirnya dulunya belum punya nama, jadi disebut dengan Pulau Penyengat. Pulau Penyengat ini dalamnya tadi dibilangin tembok-temboknya tebal-tebal, walaupun panas terik di luar, tapi kalau di dalam udaranya adem, ditambah lagi kipas angin tentunya. Ya, ini lukisan ini mimbarnya dari Jepara, dipesan pada waktu zaman Kerajaan Riau Lingga ya. Ini saya bilang jendelanya dan pintunya unik. Ini jendela beda sama jendela ini. Ini yang tadi Bang Arbain lebih motret di sedikit, saya motret lebih besar. Rumah tabib, rumah dokternya Kerajaan Riau Lingga.
Jadi Pulau Penyengat ini adalah tempat perkantoran Kerajaan Riau Lingga, sedangkan pusat kerajaannya itu berada di Dae di Kabupaten Lingga. Kira-kira 3 jam perjalanan dengan kapal. Ini adalah rumah hakimnya, rumah kepala hakim Kerajaan Riau Lingga. Di sini unik melihat pilar-pilarnya, susunan pembangunan pilarnya, batu batanya itu disusun seperti ini. Mungkin orang arsitek atau teknik sipil mungkin lebih mengetahuinya. Nah, ini sunset di Pulau Penyengat. Jadi ternyata matahari itu, sunset itu dia berputar ya. Ini di sebelah kanannya Pulau Penyengat, dekat dermaga. Sedangkan ini berada di sunsetnya berada di tengah-tengah Pulau Penyengat. Jadi sepanjang tahun itu matahari itu sunsetnya memang berputar ya. Jadi mungkin ada yang penganut melihat bahwa kok matahari itu tenggelamnya lebih ke timur, lebih ke barat, lebih ke timur itu karena memang seperti itu. Jadi nanti ada kalanya mataharinya sunsetnya di sebelah kirinya Pulau Penyengat. Ini jadi yang tadi saya bilang bahwa tempat ambil air sampai sekarang ini masyarakat Pulau Penyengat banyak air, masih banyak air, tapi karena penduduk Pulau Penyengat tidak terlalu banyak sehingga daya dukung airnya juga berkurang. Ini meriam, banyak sekali peninggalan meriam zaman. Di sini masih ada tertulis VOC. Ya, tempat meriam-meriam ini di benteng di atasnya. Banyak sekali meriam di Kepulauan Riau. Ini makam Raja Jafar. Depannya, ini makamnya, ini depannya, pintu gerbangnya sangat cantik sekali. Ini di dalamnya makamnya seperti masjid ya. Ini dari atas. Ini makam yang Raja Jafar, ini rumah Raja Jafarnya. Ini lautannya. Ya, kalau ke Pulau Penyengat mulai menaiki pompong-pompong ya. Namanya pompong, kalau mungkin di tempat lain kletek ya. Kapal-kapal kecil ya. Dari Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat hanya 10 menit kurang. Ini istana kantor, tadi Bang Arbain foto dari itu. Dari gerbangnya, ini istana kantor. Istana kantor ya tempat kantornya Kerajaan Riau Lingga. Kerajaan Riau Lingga itu sekitar 1.700 sampai 1.800-an. Biasanya pas akhir Desember ada seniman-seniman di Pulau Penyengat mengadakan event tarian. Ini kalau di siang hari. Ini yang tadi kalau dari depan. Kalau Bang Arbain tadi kayaknya dari samping. Ini makam Engku Hamidah. Di sini ada tertulis Gurindam 12. Ini lagunya. Seorang wanita membaca. Nah, Dewi Sandra ya. Dewi Sandra membaca Gurindam 12 waktu dia berkunjung ke Pulau Penyengat. Ini pintu gerbangnya ini, Masjid Riau, Sultan Riau, Masjid Penyengat orang lebih seni disebut pada namanya Masjid Raya Sultan Riau. Pintu gerbangnya ukirannya menarik, sama dengan ini. Ini adalah rumah Raja Jafar. Rumah ini sama dengan rumah yang ada di Kampung Gelam dekat Singapura, sebelahnya Masjid Sultan Singapura. Bangunannya persis sama dengan ini, sama antara rumah Raja Jafar dengan rumah di Kampung Gelam. Oke, kita ke Senggarang. Senggarang itu termasuk tempat orang-orang Tionghoa sama tuanya dengan Kerajaan Riau Lingga. Jadi dia berseberangan sebenarnya antara Pulau Penyengat dengan Kampung Senggarang. Di sini ada
kelenteng banyantri atau kelenteng akar. Ini pohon ini ya, pohon banyantri, pohon beringin. Akar-akarnya udah melilit kelentengnya. Ini akar-akarnya juga. Nah, di Senggarang itu banyak rumah-rumah tua orang-orang Tionghoa yang sampai sekarang masih dipakai. Ini salah satunya rumah tua dari kayu besi ya, atau sering juga disebut kayu ulin ya. Masih digunakan oleh orang-orang Tionghoa. Walaupun rumahnya kayu seperti ini, biasanya bos-bos besar ya. Oke, di Tanjung Pinang juga sering ada event-event olahraga, sepeda terutama. Tempat bermainnya ekspatriat Singapura selain bersepeda di Singapura, mereka melakukan bersepeda di Tanjung Pinang dan Pulau Bintan. Ini salah satu event yang event kampung sebenarnya, event antar kampung. Kalau di sana namanya Pelantar 1, Pelantar 2, Pelantar 3. Jadi orang-orang Tionghoa kalau pas Duanwu Festival Duanwu itu festival ini ya, festival perahu naga ya. Itu selalu ada di mana-mana, tapi di Tanjung Pinang juga ada. Penontonnya berjubel sampai naik boat gitu sampai ini. Untungnya nggak pernah patah ya ininya tempat penontonnya. Kalau patah mungkin ngeri juga ya. Ini kehidupan masyarakat sana. Ini untuk menangkap udang ya. Jadi kelong-kelong atau bagan kalau biasanya orang-orang Indonesia menyebut. Ya, ini kalau misalnya pas perayaan Imlek banyak orang Tionghoa juga. Oke, kita lanjut ke ini patung seribu Buddha. Jadi ada berbagai bentuk wajah Buddha. Tingginya kurang lebih 160 cm. Jadi ada sebenarnya nggak sampai 1000 ya, 500-an aja. Mungkin ke depannya akan dibangun sampai 1000 patungnya. Dengan berbagai wajah mimik Buddha ya. Nah, ini tetap saja orang Muslim lebih banyak pengunjungnya daripada orang Tionghoa ya. Oke, ini adalah jong, permainan tradisional masyarakat Melayu. Ini benar-benar mengandalkan angin saja. Jadi pas mainnya pada waktu musim angin utara ya. Saat ini dari bulan November sampai Februari biasanya angin utara, banyak orang-orang bermain jong. Ini tanpa ini ya, tanpa ada orang ya, benar-benar dilepasin aja. Oke, ini sunset di Tanjung Pinang, masih banyak orang mencari udang. Oke, kita kuliner. Ini kopi Sekanak, salah satu kuliner yang terkenal di Tanjung Pinang. Minum kopinya biasanya dihisap dari kayu manis ini ya, nggak diminum langsung, tapi dihisap dari kayu manis ini. Oke, ini tempat makanan seafood atau potong lembu, berbagai macam seafood ada di sini. Ikan berbagai macam ikan, tentunya semua yang di sini lebih segar daripada di tempat lain. Maksudnya di provinsi lain ya, apalagi Jakarta ya. Sini lebih segar. Nah, ini yang terkenal itu seafood gonggongnya. Ini dalam bangunan, nah ini dalam bentuk makanannya gonggong, seperti bekicot, tapi ini hidup di laut. Satu biji biasanya 1.500 sampai 2.000. Oke, kita lanjut ke Bintan. Ini udah berada di Bintan kita. Ini bekas tambang pasir. Ini Danau Kaulin. Kata tambang pasir di Pulau Bintan.
menarik juga kalau dipoto. Apalagi ya banyak juga orang memotret prawedding. Danaunya warna-warni, ada yang ini warna biru, ada juga yang warna hijau. Oke, di sini di Bintan juga ada gurun pasir, bukan dalam bentuk gurun pasir sebenarnya. Ini ada bekas tambang bauksit ya. Jadi di Pulau Bintan itu banyak bauksit. Ini bekas tambang bauksit yang telah mengering. Jadi seperti gurun pasir, banyak orang berfoto untuk prawedding dan untuk wisatawan. Oke, ini kita ke pantai, jadi Pulau Bintan itu dikelilingi oleh pantai, ini Pantai Trikora. Dan di Bintan itu langit selalu biru ya, setiap hari. Oke, ini kelong-kelong. Ini disebut kelong-kelong atau bagan-bagan ya, kalau orang Indonesia sebut bagan. Dapat menangkap ikan teri. Kalau pas angin lagi angin kuat-kuat angin utara pada ditarik ke pantai. Kalau misalnya tidak ada angin utara, biasanya ini ditarik ke tengah laut. Jadi sini kosong, tengah laut dia mencari ikan teri. Kita juga bisa ikut ke sini, ikut orang-orang ini. Ini salah satu resort, saya ambil foto dari Mas Imam Hanggi. Saya nggak punya fotonya. Ini yang tadi kolam terluas se-Asia Tenggara katanya, kolam air laut ya. Ini airnya air laut. Saya pernah kelilingi kurang lebih 5 km ya, keliling ini. Ini berada di Lagoy atau Bintan Resort. Resort B. Ini salah satu resort mewahnya, Banyan Tree. Jadi di Lagoy itu banyak sekali, Bintan Resort itu banyak sekali hotel-hotel kelas bintang 5 yang sering banyak orang berkunjung di Amon ya, di sini yang Amon itu paling terkenal, lagi banyak tamu-tamunya. Ini pantai di Lagoy. Memang Lagoy karena dia kelas bintang 5, banyak ekspatriat dari Singapura nginap, juga ada banyak juga orang-orang Indonesia juga. Ini Lagoy, pasirnya putih juga. Ini Trikora, pantai Trikora nggak kalah indahnya juga, pasirnya juga putih. Nah ini pantai Trikora, saya ambil foto dari Pak Ahmad Ardiansah. Jadi di Pantai Trikora itu ada yang pasir dan ada yang berbatu. Batunya ini batu granit ya. Jadi di Provinsi Kepri umumnya banyaknya batu granit dari Pulau Bintan dari Bangka, Pulau Lingga, Bintan, Anambas sampai ke Natuna itu umumnya batu granit. Baik di darat maupun di laut. Ini pantainya saya ambil dari Bapak Ahmad Ardiansah. Jadi airnya jernih sekali. Ini kelenteng. Di kelenteng mirip-mirip di Kamboja atau Thailand ya. Ini saya foto waktu masih dibangun, sekarang udah jadi. Oke, ini Pulau Bintan karena dia berada di pulau, di pantai juga ada kehidupan mangrove. Ini Gunung Bintan, ini kehidupan mangrove-nya. Banyak mangrove, berbagai macam jenis mangrove ada di sini. Oke, kita kesenian ini kesenian Makyong, salah satu kesenian tua di Indonesia, berada di Bintan. Lebih tepatnya dia kesenian berupa teater. Dan bagusnya sekarang anak-anak SD, SMP sudah memainkan. 5 tahun atau 10 tahun yang lalu masih orang-orang tua di atas 60 tahun memainkan, sekarang udah anak-anak mulai memainkannya. Ini yang tadi saya bilang yang kelong-kelong itu, pagi-pagi nelayan-nelayan di Pantai Trikora membawa bilis dari kelong-kelong itu, mengangkat ini dari keranjang-keranjang bambu ya. Ini bilis-bilisnya. Yang tadi kelong itu menghasilkan bilis-bilis ini.
Nah, ini salah satu suku laut, suku nomaden di Provinsi Kepri. Jadi suku laut, orang laut biasanya disebutnya. Dia mempunyai perahunya nama perahu kajang kayak gini. Dia hidup di laut dan selalu berkayu mengelilingi Provinsi Kepri, tapi nggak sampai Natuna ya. Oke, di Bintan juga selalu ada spot tourism. Spot tourism itu biasanya pada bulan Mei, Agustus, itu berupa triathlon dan sepeda dan Ironman. Jadi banyak pesertanya dari Jakarta juga, tentunya dari Singapura lebih banyak ya. Karena dia berupa triathlon, umumnya orang-orang ini ya, orang-orang asing ya. Walaupun dia tinggal di Singapura, walaupun dari Singapura, dia tetap ekspatriatnya Singapura, orang-orang asing Singapura. Nah, ini salah satu atlet kita, Bapak Menteri Pariwisata, waktu sebelum jadi Menteri Pariwisata 2015, dia ikut Bintan Triathlon. Mau finish ya nih. Oke, ini di kite surfing juga pas angin utara di Pulau Bintan. Kalau di Pulau Bintan itu angin utara, angin selatan anginnya lebih kuat, sehingga banyak orang-orang bermain kite surfing, baik orang lokal maupun orang asing. Kalau ini batu granit ya di tengah laut. Ini tadi saya bilang di Tanjung Pinang, di Bintan juga ada jong, ini permainan jong. Ya, di Pulau Bintan tempatnya asik untuk bersepeda. Jadi kalau teman-teman suka bersepeda, lalu lintasnya sepi, sehingga bisa lebih nikmat bersepeda. Tadi saya bilang bisa keliling Bintan itu kurang lebih 220 kilo. Bintan berada di ini burung-burung migrasi. Bintan berada di tengah-tengah tempat migrasi antara daerah dingin di utara, Jepang, Cina maupun Rusia. Jadi sebelum burung-burung migrasi itu ke Sumatera dan Australia, mereka biasanya singgah di Pulau Bintan. Burung di Bintan juga saya juga sering memotret dan mendokumentasikannya. Telah diteliti oleh museum di Singapura itu, NUS, sejak tahun 1920. Jadi salah satu lokasi penting untuk bird watching. Ya, Bintan itu terkenal dengan kopinya kopi Hawaii. Itu berada di Kijang. Jadi orang ngopi sampai ke dapurnya kedai kopi juga. Terkenal juga dengan otak-otak. Oke, mungkin Bintan udah dulu. Bang Acit. Ya. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Silakan kalau ada. Soalnya sampai tanya nih Mas ya, Bang Yuli. Saya bingung memanggilnya Bang Yuli, Bang Ferry sebenarnya. Ferry. Bang Ferry. Oke. Itu dari Pulau Bintan ke Singapura itu. Ya. Kalau kita nyebrang. Kenapa Mas? Ulangin jarak apa durasinya kita nyebrang dari Pulau Bintan ke Singapura? Ya, kalau dari Tanjung Pinang itu sekitar 2 jam dari Tanjung Pinang. Kalau dari Bintan, dari Lagoy itu sekitar 40 menit. Kalau dari Batam ya 40 menit juga. Jadi nggak jauh bulannya. Dari Batam sebenarnya lebih enak nyebrangnya karena dekat. Dan kapalnya
sebelum pandemi ya, mudah-mudahan pertengahan ini tidak ada pandemi lagi atau udah bisa udah bisa ditangani, nggak perlu karantina. Itu kalau dari Batam itu sebelum pandemi itu 15 menit sekali ada kapal ke Singapura. Jadi kayak seperti bis antar kota gitulah. Ini ada dari Mbak Eka Jans. Foto warung kopinya yang menang apa sih? WIPC. Apa tuh? World? Apa itu? Ya. Warung kopinya yang menang WIPC. Apa itu? WIPC. Mbak Zat. Oh itu pas itu tuh Wonderful Indonesia Mengarbain itu loh jurinya tuh kalau salah. Kopi. Oh. Judulnya temanya kopi. Oh, oke. Eka Jans itu panitia, saya juri. Nah, terus itu pantainya yang Pantai Lagoy itu menghadap mana? Oh iya. Yang terbaik sunset apa sunrise bagaimana? Iya. Untuk foto. Kalau sunrise itu yang terbaik di ini ya di Trikora, Pantai Trikora. Di Lagoy, bagusnya Lagoy itu dua-duanya dapat, sunset dan sunrise dapat. Oh, karena dia berada di menghadap utara ya. Iya, menghadap utara. Jadi sunset dan sunrise di Lagoy dapat. Sangat bagus juga. Kalau di Trikora bagus juga. Kalau sunset ke Tanjung Pinang umumnya orang. Sunset ke Tanjung Pinang. Selain Lagoy ya. Iya. Dan Tanjung Uban ya. Tanjung Uban juga ada. Mana tadi pertanyaan? Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin ada. Oh, ya. Apa ada kemungkinan? Sunset di sini ya umumnya. Apa ada kemungkinan dibuat jembatan dari Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat? Seberapa lama sih nyebrangnya Tanjung Pinang Pulau Penyengat? Hanya kurang lebih 10 menit. Jadi kemungkinan ini Pulau Penyengat ke Tanjung Pinang kemungkinan enggak dibuat ya, karena di Pulau Penyengat itu enggak ada mobil ya. Oh, hanya sepeda motor tapi ada? Iya, sepeda motor saja. Dan jalannya kecil-kecil juga, jadi jalan kampung. Oh. Kayaknya lebih baik memang enggak ada jembatan ya. Atau mungkin buat jembatan cuma buat orang aja gitu ya. Tapi rencana besarnya jembatan Batam dan Bintan dibuatnya sepanjang 16 km. Izin bertanya nih dari Lukman Nur Hakim. Ada rencana festival event budaya di Bintan, baik online, hybrid, rekomendasi event selain triathlon, Ironman. Oh iya. Pak. Kalau biasanya event schedule eventnya udah keluar tahun 2022. Memang rencananya ada lomba-lomba triathlon di Bintan. Udah ada biasanya bulan Mei dan bulan Agustus. April biasanya sepeda, Mei triathlon, Agustus Ironman. Jadwalnya udah ada, tapi itu belum tentu karena belum tentunya jadwal apa nih? Travel bubble-nya baru dibicarakan tanggal 25 besok. Kalau misalnya itu disepakati, kemungkinan bisa saja diadakan eventnya. Karena di Singapura juga event olahraga saya lihat udah mulai dilangsungkan. Walaupun dengan protokol yang kesehatan yang ketat ya. Kalau event budaya sendiri, Mas? Kalau event budaya udah yang
yang menarik apa ya event budaya ini? Ya, biasanya bulan September itu ada Festival Bahari Kepri. Jadi Festival Bahari Kepri itu menyambut ulang tahunnya Provinsi Kepri itu. Berbagai festival ada di sana, ada festival gasingnya, ada festival puisinya. Oh iya, puisi, syair itu Sutarji kalau Zumbahri itu presiden penyair Indonesia itu berasal dari Tanjung Pinang. Biasanya ada pas waktu festival Bahari itu berbagai macam event ada. Biasanya bulan September. Selain tadi puisi, ada fashion carnival gitu. Tapi kalau misalnya event-event kebudayaan kayak Jong itu pas bulan-bulan ini udah ada gitu. Semakin penasaran tuh permainan jog itu kayak gimana? Oh iya, permainan Jong itu ini kayak sampan mini dengan layar dilepasin aja di tengah laut gitu. Jadi dia ada suatu tempat, ada tali, ada pancang kayu, perahu jongnya itu harus masuk di dalam kayu itu, di antara dua kayu itu, kayak gawang gitu ya. Oh. Jadi harus masuk. Seringnya melenceng ya. Meleset gitu ya. Meleset dia karena berbeda, meletakkannya berbeda atau anginnya tiba-tiba berubah gitu. Jadi siapa yang cepat juga. Jadi misalnya kepandaian orang membuat layarnya dan kayu dari jong itu kan dia bawahnya itu kayu ya. Jadi di Pulau Penyengat ada becak ya, becak motor ya. Untuk keliling Pulau Penyengat. Oke. Gini, katanya gitu ya, nggak lengkap kita kalau mengunjungi Pulau Bintan tanpa ke Penyengat. Oh iya. Nah, ada apa aja sih selain itu di Penyengat? Gitu? Oh iya, benar. Tanpa Pulau Penyengat itu ya yang paling besar karyanya adalah bahasa Indonesia. Karena di sana ada pahlawan sastra yang bernama Raja Ali Haji yang membuat Gurindam 12 itu. Dan memang sebelum bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kita kan umumnya menggunakan bahasa Portugis ya. Tapi ya setelah itu jadi induknya bahasa Indonesia itu berasal dari pulau kecil ini, Pulau Penyengat. Jadi sebenarnya kita berterima kasih juga oleh sastrawan yang Raja Ali Haji itu yang sudah diangkat jadi pahlawan nasional bidang sastra yang membuat Gurindam 12 dan Kerajaan Riau Lingga sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Dia berkantor di sini menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa perdagangan di kala itu dan digunakan sampai sekarang untuk Republik Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Itu isinya ini apa, Pak? Isinya Gurindam 12 itu apa? Isi Gurindam 12 itu sebenarnya berupa nasihat ya, nasihat kepada manusia itu untuk ini ya, untuk kebaikan gitu, untuk kebajikan gitu. Jadi suatu syair nasihat ya. Syair nasihat lah. Petuah itu ya. Ya, petuah. Dia ada 12 ayat. Mungkin kayak Gurindam pertama ini saya bacain ya. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka itulah orang yang bermakrifat. Gitu. Misalnya Gurindam yang Gurindam 10-nya, dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka, dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Gitulah. Jadi nasihat-nasihat petua-petua. Oke, teman-teman ada lagi pertanyaan
Iya, Ini ada juga yang bilang kalau penyengat itu ada 43 situs, jadi saya nggak menjelaskan semuanya. Situs cagar budaya ada juga ini. Mas Pram ini ada Pulau Basing, ada Gudang Peluru. iya, ada di Pulau Basing. Gudang peluru. Itu gudang peluru zaman kapan itu? Nah, zaman Kerajaan Riau Lingga. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya belum ada, Bang Acep. Mungkin dilanjut dulu. Belum ada, lanjut lagi ya. Lanjut aja. Kita ke Anambas. Bentar, kita ke Anambas. Kita terbang ke Anambas. Kalau via laut berapa lama? Anambas. Ya, via Anambas itu bisa ditempuh dari Tanjung Pinang dan Batam. Kalau ke Tanjung Pinang, ini Anambas ini ya, berada di tengah-tengah Laut Cina Selatan, ada 2 pulau besar, Pulau Siantan dan Pulau Jemaja. Dari Tanjung Pinang biasanya ditempuh dengan 8 jam sampai ke Pulau Letungnya, Jemajanya, kira-kira 10 jamnya, 10 sampai 11 jam sampai di Tarempaknya, ibu kotanya Tarempak di sini. Tapi kalau misalnya melewati pesawat, ada Susi Air dan Wing Air itu 40 menit saja. Dan kita mendaratnya di Jemaja. Ini pulau kecil sekali. Pulau kecil kalau misalnya dari dari peta Indonesia sangat kecil sekali, tidak terlihat. Tapi dari sini banyak sekali penghasil minyak, pengeboran melepas pantai ini berada di sini. Ini sekali. Ya, ini Natuna ya di atasnya. Oke, kita ke Pulau Jemaja dulu. Ini adalah pantai Padang Melang. Pantainya berada di kepulauan di Pulau Jemaja atau lebih sering disebut dengan Letung. Pantai pasir putih dan masih asri, nggak ada, jarang sekali orang datang. Sepanjang 8 km. Nah ini. Jadi garis pantainya itu sepanjang 8 km. Boleh juga nih dibuat event lari di pantai. Ini pas waktu festival Padang Melang. Jadi di Kepulauan Anambas itu banyak sekali kapal-kapal yak dari berbagai negara mampir karena dia berada di tengah-tengah perairan jalur dari Darwin biasanya orang mau ke atas ke Jepang atau Korea, dia mampir di Kepulauan Anambas, juga dari Malaysia Timur mau ke Malaysia Barat. Istimewanya juga di Pantai Padang Melang itu, ini pantainya putih dan karang-karangnya itu dekat saja dengan pantai. Jadi kita nggak perlu diving juga yang dalam, sebenarnya snorkeling aja cukup melihat ini karang-karangnya. Ini Pulau Duata, nggak jauh dari Letung, hanya sekitar 20 menit saja memakai kapal pompong ini. Pulau yang tidak berpenghuni, tapi konturnya itu sangat langsung menjorok ke dalam ya. Karang-karangnya juga bersih. Jadi air lautnya jernih, karang-karangnya, jadi bisa, kalau misalnya yang senang diving bisa nyelam langsung ke bawah ya. Jadi dia konturnya langsung curam ya. Oke, ini masih di Pulau Jemaja. Ini namanya Pantai Kusik. Ini pelabuhan nelayan. Kira-kira panjangnya pelantar itu pelantar kayu ini 1 kilometeran. Kita lihat ini agak gelap, ini karang-karang, ini
lebih terang ini pasirnya. Jadi dekatan aja. Dan ini Pulau Penjalin, salah satu destinasi yang daya tarik wisata yang menarik di Kepulauan Anambas itu Pulau Penjalin. Ini pantainya. Pasirnya ini saya udah banyak mengunjungi pantai di mana-mana saja. Menurut saya pasir di pantainya Penjalin ini memang luar biasa, seperti tepung gitu. Jadi kalau misalnya kita pegang itu seperti tepung dan dilepasin itu berterbangan gitu. Itu karena bisa jadi karena erosi ya. Pasir pantai kan karena erosi dari karang-karang laut ya. Pasirnya halus, paling halus yang pernah saya kunjungi pantai-pantai. Ini juga Pulau Penjalin. Ini di sebelah sini. Nah ini yang sebelah sininya. Ini orang wisatawan asing yang pakai yacht. Nah, dia juga suka mancing. Di pulau lihat ini batu-batu granitnya memang segede-gede rumah, segede-gede ruko ya, gede-gede sekali. Nah, ini gumuk pasir, kalau di bahasa itunya atol atau gosong pasir, kalau di orang Anambas menyebutnya busung pasir ya, Pulau Busung Pasir. Yang jadi poster, ini fotonya dari atas itu. Ya kalau air pasang, airnya nggak tenggelam semuanya, tenggelam tapi kira-kira kurang dari lutut ya tingginya. Ini salah satu penginapan di Kepulauan Siantan. Jadi penginapannya itu jadi langsung di sampingnya itu karang-karang ya. Jadi kita bisa snorkeling juga sebelum mandi, snorkeling dulu kali ya. Ini ibu kotanya Kabupaten Kepulauan Anambas, Tarempa. Ini ya. Yang di sini adalah penghasil Kabupaten Kepulauan Anambas ini penghasil ini ya, penghasil cengkeh-cengkeh, dan cengkeh-cengkehnya dikirim ke Semarang, ke Semarang, mungkin bisa saja ke Gudang Garam atau ke Jarum ya. Ini cengkeh yang masih baru dipetik ya, cengkeh-cengkehnya. Rokok ya? Iya nih cengkehnya. Pas zamannya Pak Harto dulu penguasanya Tommy Soeharto yang penguasa cengkeh. Iya. Ini untuk rokok ya biasanya. Cengkeh di Sangihe dan cengkeh dari Anambas ini. Ini sunset di sini ya biasanya sunset dan sunrise bisa dilihat di pulau ya, namanya pulau kecil ya. Ini ya, ini perahu nelayan disebut jongkong ya. Ini kesenian tradisional di sana yang disebut dengan kubang. Keseniannya topeng-topeng, dia memakai topeng-topeng. Ini menarik ya kalau kita mengumpulkan topeng-topeng se-Indonesia, topeng se-Nusantara. Tarian atau budaya topeng di seluruh Nusantara kalau dikumpulin jadi satu pasti menarik sekali ya. Saya sebelum tampil saya foto-foto dulu mereka. Ini warga-warga biasa aja sebenarnya, nelayan, penari-penarinya ini nelayan pada yang senang berkesenian aja, bukan secara profesional ya. Nah ini adalah Pulau Batu, nggak jauh dari Jemaja. Batu-batunya sepertinya sih batu-batu granit ya. Ini juga batu-batunya tersusun semua batu. Saya belum pernah sampai ke atasnya. Jadi kalau misalnya memang suatu waktu harus sampai ke atas dan memakai drone mungkin indah juga ya. Yang menariknya dari Pulau Batu-Batu ini tiap-tiap celah-celah sini adalah pantai kecil tempat
penyu bertelur ya. Jadi di antara Pulau Batu ini banyak sekali, besar luas sekali, tapi di antara celah-celah itu kalau kita dari jauh nggak kelihatan, tapi kalau kita mendekat ada celah dan ada pantai kecil-kecil tempat penyu bertelur. Ini salah satu penyu bertelurnya. Saya waktu itu dari jam 7 sampai jam 9 malam, pas bulan purnama dan air kering, saya melihat 7 ekor penyu naik baru dari jam 7 sampai jam 9. Mungkin semakin malam semakin banyak lagi. Dan pada waktu air laut pasang mungkin lebih banyak lagi. Jadi di sini kita bisa melihat penyu bertelur, peristiwa langka ya. Ini diving di Anambas. Fotonya dari di Speedboat Anambas saya ambil. Kalau misalnya suka diving mungkin menarik juga. Ini diving juga Nemo ya. Oke, sekian. Ini nelayan-nelayan. Ini bukan di Anambas, ini di Batam. Saya berasal dari Pulau Belakang Padang yang berjarak nggak jauh dari Singapura. Oke. Terima kasih. Mas Ferry. Ada ini nih, Faisal Tarigan, ASN. Silakan, Bang Faisal, open mic. Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Sangat Mas. menarik sekali. Boleh Mas Per dilanjut lagi, Mas? Sudah selesai, Bang. Duh, nggak bisa diulang ya? Nanti Bang Yang Faisal diulang. atau ini Bang Pilo Dulu ya. Poi. Silakan, Selamat Bang. malam buat semuanya. Selamat malam. Gini Pak Ferry, aku biasanya Pak Bang Yuli panggilnya, tapi nggak apa-apa. Saya kalau di laptop saya itu kan kalau hidup langsung semua yang ada di Eropa sana atau di Amerika sana atau di South Amerika Selatan kan gitu ya. Terus saya bilang gini, saya mau yang Danau Toba dulu karena saya orang dari sana gitu, saya buka itu. Tapi next time-nya itu tak keluar juga. Yang keluar dari Eropa, dari Swiss kan gitu ya. Gimana menyikapinya gitu ya? Karena itu kan bagus banget gitu ya. Yang kita punya ini gitu loh. Aku rasa pun yang di Swiss sana kelebihan mereka cuman ini aja, cuman apa namanya, es kan gitu kan, glacier apa gitu ya. Kita juga ada di Papua sebetulnya. Nah, gimana menyikapinya supaya itu langsung ngejreng gitu keluar di laptop saya misalnya gitu loh. Gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. It's wonderful presentation anyway. Kan kita kan belum kenal semua. Kalau saya kan memang udah dari Penyengat, tapi belum ke Anambas. Di Pinang, Trikora semua saya udah kan gitu ya. Anambas sama Natuna Belonnya. Tapi senang sekali bisa melihat ini semua gitu Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Gimana pendapatnya, Bang Yudi Sutardi? Iya, ya memang tugas kita bersama-sama sih untuk mempromosikan wilayah pariwisata di Indonesia ya. Memang Eropa udah terkenal, udah ini ya, udah duluan untuk mempromosikan serius pada pariwisata. Indonesia kan baru serius sekitar 20 tahun ya, 20 tahun atau 10 tahun belakangan ini serius dalam promosi pariwisata. Memang kita harus yang sedangkan Bali kan udah sekitar 30 tahun yang lalu, sedangkan Indonesia yang lain kan belum. Apalagi Kepri memang baru serius pariwisatanya kan kurang dari 10 tahunan ya. Iya. 10 tahunan. Jadi kita memang kalau di Kepri, di Anambas dan Natuna itu memang terkenal sebagai lokasi yak itu memang mengenali wilayah itu karena sebagai tempat mereka mampir ya, sebelum mereka ke berbagai tujuannya. Jadi memang Laut Cina Selatan itu sebagai titik mampir. Jadi
walaupun dia di Anambas itu bisa sampai Anambas Natuna itu bisa sampai sebulan juga mereka mampir-mampir. Mereka kan nggak benar-benar apa nih layar gitu, tapi For fun belayar aja ya. having fun aja, Having belayar fun. berapa Iya. berapa Itu- kilo, berapa mil, berhenti gitu. Iya betul, saya setuju kalau publikasi itu tanggung jawab kita semua. Saya sendiri di kampung saya, Pasar Terapung, kalau kita browsing floating market, kita kalah sama Vietnam, sama Thailand, gitu kan. Begitu kita Pasar Terapung, kalah lagi sama Pasar Terapung yang di Bandung, gitu. Ya artinya memang gimana ya, orang lokal sendiri yang kayaknya belum sepenuhnya sadar untuk mempromosikan, untuk bikin hashtag yang sama gitu kan, supaya ya tempat kita jadi kalau browsing itu lebih dulu muncul. Memang sih masalahnya selalu sama kayak gitu. Ya. Ada lagi nih pertanyaan? Ini apa nih? Oh iya, Mas. Bang Juli nanya Bang, itu tadi yang pakai topeng itu biasanya untuk apa? Untuk teaternya itu ceritanya apa ya? Yang Bintan, Yang pakai topeng itu apa tadi? yang banyak gubang ya, kesenian gubang. Gubang. Ya, Oh iya. itu biasa bercerita tentang apa? Tentang cerita-cerita fiktif atau cerita-cerita tentang daerah lokal gitu? Ya, bentar. Gubang yang ini ya, yang ini. Ya. Ya, Gubang itu cerita ini ya, apa nih? Di cerita dulunya saya baca di literatur ya. Literatur dari pusat Kementerian Budaya, Kementerian Pendidikan tentang cagar budaya, tentang pusat studi bahasa di sini, bahwa ini adalah bentuk dulunya katanya ceritanya bahwa si nelayan mendengar suatu musik festival itu di atas gunung, lalu mereka mengikuti bunyian itu dan melihat orang bernari-nari dengan memakai topeng-topeng di atas gunung, lalu mereka pulang dan mempraktekannya. Orang-orang yang di atas gunung itu kalau di Kepri biasanya disebut dengan orang bunian. Jadi ini adalah kesenian yang ceritanya bahwa mengikuti tarian-tarian dan wajah-wajah orang bunian yang mereka lihat gitu. Tapi akhirnya ceritanya berkembang lagi atau cuma cerita itu aja? Di sini ada menariknya, di sini ada yang memakai jas dan topeng ini adalah ceritanya tentang orang Belanda gitu, toke-toke pengusaha gitu. Jadi berkembangnya antara orang-orang bertopeng jadi rakyat biasa melawan para penguasa. Gitu. Itu pentasnya di tempat khusus kayak taman budaya atau panggung-panggung yang ada. Biasanya di kesenian Gubang itu pada waktu pernikahan ya. Jadi biasanya ada pernikahan, malamnya orang-orang di Jemaja itu melakukan tarian tarian Gubang semalam suntuk biasanya. Seperti itulah seperti dangdutan kalau di Pantura gitu ya. Dangdutan, wayang gitu, wayang. Kalau di Minang rebab. Jadi semalam suntuk ya. Tapi kalau untuk misalnya untuk wisata mereka menampilkan satu tarian saja gitu.
Dan musiknya asik juga kalau didengar. Mungkin bisa di-search di YouTube. Musiknya asik juga didengar, agak dia memakai harmonika gitu. Jadi saya pertama dengar orang bermain harmonika di musik tradisional, jadi saya bilang, kok bisa harmonika ya? Dari mana ya? Kok bisa berasal gitu? Saya memang belum bertanya secara langsung kenapa memakai harmonika. Harmonika kan umumnya digunakan oleh balada ya, nyanyi balada kali ya. Oke gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Eka. Oh iya, Kalau dari Jakarta itu mendarat di mana ya kalau ke Kepri ini? oh iya. Jemaja ya? Iya, kalau dari Jakarta kita harus dia nggak ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Anambas, transit di Batam atau di Batam ada pesawat terbang ke Jemaja naik Wing Air. Kecuali pesawat-pesawat ini ya, pesawat charter perusahaan-perusahaan minyak itu ada dari Jakarta ke Mata. Mata itu adalah base-nya perusahaan-perusahaan minyak, ConocoPhillips. Jadi kalau kita mau wisata, kita memang harus transit di Batam, baru terbang ke Jemaja. Sekarang ada Susi Air dan Wing Air. Dari Jemaja itu ke pulau-pulau lain Biasanya ke pulau-pulau. ada Oh informasi enggak, apa? kita ke Pompong, kita nyewa pompong-pompong. Pompong ya. Dia jaraknya sebenarnya nggak jauh-jauh, cuma 10 menit, 20 menit gitu. Nggak kecil-kecil banget lah. Agak gede lah, aman lah. Menurut saya aman sih. Gitu. Oke. Di Mengasih, Anambas sendiri selain pantai apa? Ada apa lagi? di Anambas, oh iya, di Jemaja itu selain pantai, dia menurut saya adalah Jemaja itu geomorfologi paling lengkap ya. Di sana ada gunung namanya gunung apa ya namanya? Nah, saya lupa namanya. Wah, kalau ada gunung biasanya ada air terjun. Iya, dia ada air terjun. Jadi di Jemaja itu ada juga air terjun. Ada air terjun dan ada savana. Jadi lengkap menurut saya menarik ya. Selain laut, ada air terjun, ada savana, dan di sana juga tentunya ada padi ya, karena banyak air terjun. Gunung apa ya? Saya lupa nama gunungnya. Tapi nggak tinggi-tinggi kali ya, sekitar 700 meter. 400 sampai 600 ya. Tapi memang dari titik 0 ya, 0 DPL kita naiknya. Bukan. Nah, sekarang gini, Bang. Waktu terbaik mengunjungi Kepri ini kapan? Kalau ke Tanjung Pinang dan Bintan, kapan saja waktu terbaik ya. Karena berbagai pas musim angin utara juga ada benarnya, pas teduh, pas nggak ada angin juga baik, ada baiknya juga. Jadi kalau untuk Tanjung Pinang dan Bintan selalu menarik ya, nggak ada waktunya. Sedangkan untuk Anambas, waktu terbaiknya adalah bulan April sampai Oktober, November, Oktober deh. Panas ya. Iya, karena kalau pas udah angin utara, gelombangnya terlalu gede, antar pulau juga sangat antar pulau sangat berbahaya juga kalau resiko ya. Nah, kalau yang nggak biasa naik naik perahu ya, naik kapal kalau nggak biasa, trauma aja kan nanti kena gelombang. Kalau hunting ke sana berapa lama, Mas, biar puas? Ya, ini kebetulan saya cerita tentang Tanjung Pinang, Bintan, Anambas itu bisa dilakukan 4 hari sampai 5 hari. Mungkin kalau misalnya dari Jakarta, terbang dulu ke Tanjung Pinang, terus sampai siang, biasanya siang di Tanjung Pinang,
Di sini Tanjung Pinang, besoknya baru terbang ke Anambas. Terbang ke Anambas, nanti 2 hari, hari ketiga, berarti 2 hari ketiga, hari keempatnya balik ke Bintan, motret beberapa tempat itu, sorenya bisa nyebrang ke Batam dan balik ke Jakarta. Jadi sebenarnya 4 hari udah oke. 4 hari itu Bintan sama Anambas ya? Ya, Tanjung Pinang, Bintan, Anambas ya. 4 hari, 5 hari oke deh. Kalau mau nyantainya memang 5 hari. Panjang nih ceritanya nih. Kang Edi nih panjang nih. Kayaknya pernah tugas di sana nih. Kita open mic aja, Kang Edi. Kang Edi. Oke. Monggo Pak Edi. Ngobrol langsung aja. Iya. Halo, Kang Edi. Udah saya open. Oke. Monggo Pak Edi. Udah on. Belum pernah ke Anambas. Oke, mungkin saya jawab aja ya. Iya. Kalau tidak paham, kalau tidak bukan membantu. Kota Kepulauan namanya ke Anambas saya belum pernah, salahnya transportasi mahal. Sebenarnya kalau misalnya berangkat sendiri memang terasa mahal ya. Sebenarnya mahal itu relatif ya. Kalau pesawat dari Batam ke Anambas kan sekitar 600.000, kadang-kadang 500.000 juga. 500 antara 500 sampai 600. Sedangkan kalau misalnya keliling naik naik kapal pompong itu, memang kalau kita sendiri terasa mahal ya. Tapi kalau misalnya kita 5 orang, 6 orang, sewanya kan hanya sekitar kalau naik kapal itu hanya sekitar 2 jutaan ya. Jadi kalau misalnya 6 orang kan ya relatif nggak mahal ya menurut saya sih. Relatif nggak mahal, dan kalau hotel-hotelnya penginapan juga murah-murah ya, kita 200.000 aja, 200-300.000, sebenarnya nggak mahal menurut saya sih. Yang ke Anambas ya, Bang Billy? Iya, yang ke Anambas ya, menurut saya relatif nggak mahal ya. Ya harusnya open mic nih, itu nih, Mas Pram nih, pernah ikut trip sama Bang Ferry deh. Ya, oh iya. Kayaknya lebih mahal kalau ini relatif nggak mahal menurut saya sih kalau misalnya kita berangkat bersama-sama ya. Tapi kalau misalnya sendiri ya terasa mahal karena harus nyewa sendiri. Dan makan juga relatif sama ya. Iya. Bang Ferry, saya kalau trip saya nggak pernah lupa soal nyobain kuliner di sana. Ya kan? Di mana? Di sana ada nggak yang tempat-tempat khusus yang kulinernya unik-unik atau khas dari sana gitu? Ya, oke, baik. Di Tanjung Pinang jelas tadi ada kau potong lembu. Walaupun namanya potong lembu, nggak benar-benar di sana ada makanan ini ya, makanan apa? Sapi semua. Tapi umumnya seafood ya. Di sana ada yang tadi paling terkenal memang gonggong dan berbagai macam masakan ikan ya. Ikannya dibakar, di asam pedas gitu. Dan ada udang, ada berbagai macam seafood ya yang ada di Tanjung Pinang, banyak tempat-tempat makan. Yang paling terkenal sih di Ako Potong Lembu.
semuanya tentu makanannya segar-segar, ada gonggong juga, ada otak-otak juga. Kalau misalnya Anda ke Bali, di Kuta ya, di Kuta itu ada restoran seafood Tanjung Pinang ya. Oh, Nah, di Kuta itu ada restoran seafood Tanjung Pinang di. kerapu. Nah, ikan kerapu, wah ya. Kalau ikan kerapu enaknya makan di Anambas karena lebih murah lagi. Oh, Nah, Kalau laksa, Bang Ferry, laksa juga ada di Tanjung Pinang di Anambas juga. Makanan di Anambas juga terkenal dengan laksa, lendot. Lendot itu seperti makanan orang Papua itu apa namanya? apa? Sagu, Sagu itu, sagu kayak lem gitu. papeda. Papeda ya. Kalau di sini namanya lendot. Jadi makanan sebenarnya makanan orang-orang kepulauan di sini karena banyak pohon-pohon sagu, banyak juga makanan sagu sebenarnya. Dulunya sebelum transportasi lancar gitu, sebelum tahun 2005, transportasi lancar itu kalau pas musim utara itu nggak ada kapal dari Tanjung Pinang membawa sembako ke Anambas gitu. Jadi orang-orang Anambas kebanyakan makan makanannya dari sagu gitu. Kayak lendot dibuat, laksa gitu. Ini. Dan itu gimana? Kalau di daerah timur itu kan papeda sama kuah kuning. Kalau ini gimana? Kalau sini lendot itu dia dari kuahnya kuah kari tapi ikannya dalamnya. Oh, Nah, ikannya biasanya paling paling sering ikan tongkol. Kalau orang-orang Anambas nyebutnya ikan simbe, ikan tongkol. jadi favorit juga di sana ya. Iya. Jelasnya ikan kalau di Anambas ikannya murah, jadi hitungannya bisanya 20.000 tuh bisa dapat ikan GT itu sampai 4 ekor gitu, yang sebesar telapak tangan itu. Ikan GT apa ikan nama ikan bulat ya. Giant Gripling. Nah tuh Mas Citiling, Mas Gito lah. kayaknya Bikin, Mas Gito ini harus dibuka open mic nih kayaknya. iya, Mas Gito Dia harus banyak bikin cerita nih ini nih. katanya. Harus bikin paket trip fotografi. oh iya, kalau misalnya di Google Trend, kalau Google Trend Anda buka Google Trend terus Anda search seafood, memang langsung tertulis provinsi Kepulauan Riau paling terkenal memang tempat seafoodnya. Lebih murah, lebih segar. Mas Gito mungkin di open mic aja biar bisa cerita nih. Ya, Kayaknya dia pengalaman nih. Pulau Terampak katanya ilmu hitamnya hebat. Enggak itu. Buat lighting malam Dari. itu. Ayo Lumayan cerita Mas hampir Gito. dulu tahun 2000 sampai 2003 buka Lion Air Batam dulu. Jadi sedikit banyak tahu lah Kepri. Kadang sales juga nyales sampai ke Tanjung Pinang, sampai ke Tanjung Balai. Kemudian yang terkait dengan urusan penumpang juga kadang kita harus nyebrang pulau juga dulu. Sampai mana, Bang? Sampai ke Tanjung Pinang, sampai ke Tanjung Balai. Kadang juga kawan-kawan yang kita utus ke sana, ya yang terkait dengan penumpang lah, dengan isian pesawat dulu. Ya. Citiling nyampe Tanjung Pinang nggak ini? Sudah pernah itu untuk charter Tanjung Pinang China, pernah itu charternya. Ya Pak Yuli ya? Ada charter kan? Charter Cina dulu kan? Ya benar. Iya beberapa tahun yang lalu. 2019, belum lama. Ya, 2019. Kita teruskan lagi Pak Yuli. Kalau sekarang dari mana, Mas Gito? Kalau untuk sekarang itu, kalau sebelum pandemi itu paling banyak tuh China ke Bali, kemudian diikuti oleh Solo Bali, Solo China, beberapa kota itu bergantian dalam 1 minggu rotasinya. Kemudian dari Tanjung Pinang ke China juga pernah,
Nah, pas awal-awal sebelum pandemi itu sedang dimulai untuk Padang ke China juga itu. Saya kurang hafal Cina kota-kotanya itu. Baru 1 kali kloter itu langsung pandemi, tutup langsung, heboh. Mudah-mudahan segera berakhir dan bisa dilanjutkan lagi nih. Ada rencana nggak buka flight lagi nih ke sekarang ini? Saya rasa akan ada itu, karena memang pada saat itu juga yang sedikit ada hambatan itu di masalah, kalau nggak salah itu yang saya ingat itu adalah masalah pesawat kita yang Airbus A320 itu bisa landing atau enggak. Akhirnya bisa landing, tapi kalau nggak salah itu belum bisa memuat full penumpang 180, harus dikurangin sedikit lah. Akhirnya bisa masuk kok 320 akhirnya. Ya. Salah ini lagi ya, masalah lagi ya. Yang terbaru ya Mas Dito ya. Bagaimana? Gimana Pak? Baru itu ya, yang internasional ya. Yang internasional ya. Yang A330 ya. Ya betul, yang Neo lebih banyak yang pakai yang Neo karena itu kan mampu menempuh jarak lebih jauh. Karena berteknologi bahan bakar lebih irit. Jadi bisa menempuh jarak lebih jauh. Itu waktu yang Neo. Ya, waktu dicat pesawatnya itu saya motor sama Bang Arbain. Iya nih Bu, Mas, si Tiling sering ngadain event sepeda ya di mana-mana Mas ya. Boleh lah buat event di BIM. Makanya dengan Babel juga rencana kayaknya ada nih. Tidak lama lagi. Kemarin Bapak kita sudah ketemu dengan Pak Gub. Mudah-mudahan bisa merembet ini ke Kepri. Yeah. Untuk motornya juga untuk dengan travel bureau di Batam dengan Pak Febri, Fantastic Tour juga udah kita buat itinerary-nya itu. Tinggal mudah-mudahan tahun ini udah bisa menjual untuk gawes di Kepri. Eventnya jangan sepedaan terus dong, foto juga dong sekali. Nah, itu udah sama Mas Andi itu tuh, coba Mas Andi. Itu lagi kita susun nanti tahun ini ya. 5 destinasi. Ya. Masukkan itu dong Mas Andi Kepri. Ya, oke siap. Ini Mantap. udah mulai banyak teman-teman yang saya lihat story teman-teman itu di sosmed, sudah mulai banyak yang nge-trip juga kan, sudah mulai buka trip, sudah mulai siap-siap mau trip ada juga gitu kan. Kayaknya mulai ini nih, mulai menggeliat lagi nih setelah pandemi ini. Mudah-mudahan. Iya. Oh ya Mas, ini jangan lupa nih webinar ini disemarikan karena Mas Fandi minta tuh Senin laporannya. Siap, ya Mas. Usulan tadi. Siap, ya Mas. Mas Andi, mungkin sekian dulu dari saya. Iya. Makasih Mas. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi enggak Bang Arbain, Bang Acit? Kayaknya ini teman-teman ada lagi nggak? Bang Arbain mungkin cerita sedikit tentang Tanjung Pinang sama Anambas pernah belum? Aku Anambas malah belum, Natuna yang udah. Natuna ya. Natuna itu salah satu poin bakti waktu itu ya, pengembangan internet. Internetnya kencengnya minta ampun. Jadi waktu itu ya memang aku disponsori oleh penyedia bakti itu. Jadi aku menujuin bahwa aku ngopi atau ngirim file gede banget tuh. Pokoknya cepatnya gila banget. Aku lupa ada metering internet kan. Aku lupa skala berapa kan, aku nggak pernah pakai sebelumnya. Cuma aku nyebutin skalanya segini gitu. Dan orang-orang bilang wow. Itu aja yang aku ingat. Oh ya, aku juga ingat kalau dari Batam ke Singapura itu satu ya kadang-kadang ada seperti acak ya, kadang-kadang ditolak masuk juga. Saya lihat sendiri beberapa orang depanku ditolak masuk naik ferry ya, ditolak masuk. Nah itu aja. Ditolak masuk mana, ke Kepri-nya apa ke Singapura? Oh. Oke. Kayaknya itu aja Bang Acit. Ya. Ada lagi dari Kayaknya. Bang Ferry?
Ada lagi, Bang Yuli? Pertanyaan kayaknya sudah nggak ada ya. Nge-freeze ya. Ya, kayaknya sudah itu aja, Mas Andi. Terima kasih buat Bang Yuli Sapari. Ada closing statement juga belum dari Bang Ya, Andi. ini nge-freeze. Bang Yulinya nge-freeze. Oh, tadi keluar berarti. Iya tadi ikannya tiba-tiba hilang. Ya, Gimana? silakan Mas Yuli closing Oke. statement-nya. Oke, baik. Tanjung Pinang, Bintan, dan Anambas adalah salah satu alternatif untuk kita wisata ya. Jadi bisa kalau misalnya hanya weekend Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu mungkin bisa kunjungi Bintan teman-teman untuk makan. Jelasnya biasanya sekarang ini saya melihat kecenderungan orang berwisata itu utamanya sih makan dan mendapati foto-foto yang bagus ya. Makan utama, bonusnya dapat foto-foto bagus ya. Juga saya di sini berbagai ini ya apa nih berupa kampung ya. Jadi kemarin saya pada Desember 2019 lalu saya ngadain survei kuesioner gitu. Saya juga surprise bahwa pada waktu liburan sedikit, liburan pendek dan liburan panjang itu lebih banyak fotografer itu memilih hunting di kampung ya. Saya pikir di pantai dan gunung ya, ternyata sekarang kecenderungan orang hunting itu di kampung. Ya, menurut saya Tanjung Pinang adalah kampung yang menarik untuk difoto karena berbeda dengan kampung-kampung lainnya jelas ya, karena di sini lebih cenderung pada kampung nelayan dan kampung Tionghoa, dan juga di Pulau Bintan juga jarak antara spot foto itu nggak jauh, hanya sekitar 20 menit perjalanan saja, jadi nggak berjam-jam. Jadi kalau kita misalnya dari Trikora mau ke Tanjung Pinang itu hanya sekitar Trikora ujung itu sekitar 30 menit saja. Mari berkunjung ke sini. Kalau ada waktu bisa kontak saya. Kita bertemu di Tanjung Pinang, Bintan, dan kalau punya waktu yang lebih longgar bisa berkunjung juga ke Anambas. Anambas, menurut saya kalau misalnya udah pernah ke sana mungkin akan berkunjung lagi ke sana. Sangat-sangat indah ya. Bang Peri tadi belum disebutkan untuk paket tripnya ke sana, mungkin ada ini apa red card-nya atau. Oh iya, saya belum buka paket, jadi saya agak kurang ini ya. Kisaran berapa, Bang Peri? Saya maaf, saya nggak tahu, belum ada rencana membuat paket itu. Jadi Oh ya, nanti saya aja yang buat. saya belum pernah menangani. Biasanya teman-teman fotografer di Jakarta itu atau tempat lain itu kalau kunjungi ke Tanjung Pinang, kontak saya, nanti saya temanin aja gitu. Jadi saya punya kontak ya. Menangani seperti tur itu fotografi ya. Iya. Itu kadang-kadang apa ya? Kita juga bingung ya mau bikin, kita nggak tahu pangsa pasarnya sih. Soalnya pangsa pasarnya kata-kata di Jawa kan kayak gitu. Ya, Mas Andi aja yang ngatur. Ya, nanti saya ngatur, saya ngobrol. Saya maklari aja. Iya, ada lagi? Oke, kayaknya udah. Bang Yuli. Bang Acit. Kalau sudah
terima kasih buat teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Bang Yuli Superi, teman-teman kalau mau info-info lebih lanjut tentang Tanjung Pinang dan sekitarnya bisa hubungi langsung Mas Yuli Superi. Tadi sudah di ini apa sosmednya Bang Yuli? Tidak. Ya, ada Yuli Superi itu di Instagram. Silahkan nanti kontak-kontak dengan beliau. Ya itu aja. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Andi. Oke, terima kasih teman-teman. Ini seperti tujuan awal kita adalah memperkenalkan destinasi wisata, budaya dan kulinernya dari masing-masing daerah atau provinsi. Mudah-mudahan hal yang kecil ini bisa bermanfaat dan teman-teman yang tadinya belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu jadi pengen datang, dan yang sudah datang lagi. Oke, terima kasih dari saya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih mau ngobrol, monggo. Terima kasih Bang Arbain. Mas Daniel itu katanya nungguin kaos. Teman-teman, dapat kaos. Masih ada ya kaos? Siap kok ya. Bang Acit mana nggak bagi-bagi Bang Acit. Itu juragan kaos tuh. Kaos mata ya? Mata. Kalau udah nyampe ya Bang? Belum. Udah aku pakai, sorry lupa kabarin. Sehari setelah talk show kita, jadi telat bener. Biar bisa dipakai talk show. Jadi Sabtu pagi kok. Iya. Ya teman-teman kalau mau nanya Bang Peri, monggo masih kita buka. Ini dari kelompok grup sebelah datang ini. Wah, Bang Baca dan Bang Resmi. Ada Om Yoyok ini juga, ini ada. Tadi ada Bojul mana. Melayu. Terima kasih untuk Mbak Yuke, Mas Dwi, Mas Lukman. Mungkin yang Mas Yoyo tadi Mas Cito, tadi mahal itu. Siap. Mas Yoyo baru muncul itu, telat. Iya, itu yang punya Semarang itu. Saya lupa tadi yang bilang apa mahal itu tuh. Mungkin ke Natuna kali, bukan ke Anambas. Natuna memang mahal pesawatnya. Jauh lah pasti. Oh, Natuna masih jauh ya dari Anambas ya? Jauh, 2 kali lagi. Pesawatnya memang mahal, dari Batam aja 2 juta. Tapi kalau naik kapal itu 10 jam apa enggak? Jauh banget ya itu ya? Charternya itu kawan kita itu, Mas Eko Batam itu. Untuk rute Batam Natuna charter. Ke Batam, ke Natuna itu mahal memang, pesawatnya mau 2.500.000. Iya, nggak jauh. Ya. Agak jauh terbang Natuna itu akan ke utara banget itu ya, Mas. Iya, benar. Kalau ke Anambas sih nggak mahal, cuma 500-600 aja Wing Air. Itu pulau terluar Indonesia ya? Enak, naik kapal sebenarnya enak. Sepanjang pelayaran kita bisa motret kapal-kapal tanker gede-gede itu. Dan kita melewati rutenya. Tapi nggak ada sinyal ya Bang? Ya, nggak. Kalau di sepanjang jalan, kalau udah masuk Malaysia, sinyal Malaysia. Oh, terakhir itu bulan April. Jadi sepanjang jalan tuh ada kapal kapal pesiarnya Caribbean parkir gitu di pinggir-pinggir